Presbiter bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu yang kelima sesudah Epifani di rumah masing-masing. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan diberkati oleh-Nya. Pelayan firman pada ibadah minggu ini adalah Penatua Rudrik Sewisa. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 8 ayat 1 dan 2. Jemaat Tuhan, kita awali ibadah kita pada saat ini dengan satu pengakuan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Menjadi nats pembimbing kita yang terambil dari Lukas pasal 9 ayatnya yang ke-35. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita, menyertai kamu. Dan menyertaimu juga.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berdoa. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang beribadah, bersujud sembah, dan memuji nama-Mu. Layakan kami dan berkenanlah atas ibadah, sembah, sujud, dan pujian kami panjatkan kepadamu Tuhan. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta baharuilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu, sebab hanya oleh rahmat-Mu ya Bapa, dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu, sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan masuk dalam pembacaan dan renungan pada hari ini. Sebelumnya kita berdoa. Kini kami membuka hati kami untuk taburan firman-Mu ya Tuhan. Kirimkanlah Roh Kudus untuk menuntun kami mengerti kehendak-Mu Tuhan di dalam firman yang akan kami baca. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari surat Lukas pasal 9 ayat 28 sampai pada ayat yang ke-36. Firman Tuhan menyatakan, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus, lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah
satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat Tuhan, kita tahu negara Korea Selatan bukan hanya terkenal karena dramanya ataupun musik K-popnya. Korea Selatan juga terkenal dengan operasi plastiknya. Cukup banyak orang yang melakukan operasi plastik, baik penduduk setempat maupun dari berbagai negara. Hal ini dilakukan karena mereka ingin tampil lebih baik, lebih cantik, atau lebih tampan dari sebelumnya. Biasanya mereka yang melakukan operasi plastik tidak puas dengan keadaan dirinya karena muncul berbagai ejekan. Namun mereka memilih operasi plastik supaya mereka merasa ingin diakui, untuk menunjang pekerjaan, bahkan mungkin saja karena ingin mencoba. Dalam bacaan kita, Yesus tentu tidak melakukan operasi plastik ketika wajahnya berubah. Yesus tidak berada di Korea Selatan untuk melakukan operasi plastik, tapi Yesus berada di Galilea. Jemaat Tuhan yang dikasihi, ini mau menegaskan bahwa Yesus adalah anak Allah, dan sebagai penggenapan dari janji Tuhan ketika Dia memilih untuk berada di Gunung Tabor untuk bersama-sama dengan murid-muridnya untuk naikkan doa kepada Allah. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa perubahan wajah Yesus terjadi ketika ia sedang berdoa. Bukan hanya wajah Yesus yang berubah, tapi pakaiannya juga berubah. Sebenarnya wajah dan pakaian Yesus tidak berubah. Wajah dan pakaian Yesus hanya menunjukkan rupa aslinya yang keluar dari dalam diri Yesus. Jadi perubahan pada Yesus tidak terjadi dari luar ke dalam, tapi dari dalam muncul keluar. Keluarnya kemuliaan Yesus karena dua nabi besar muncul bersama Yesus, yaitu Musa dan Elia. Kemunculan Musa dan Elia membawa pesan kepada Yesus untuk pergi ke Yerusalem. Kita dapat melihat juga bahwa perikop kita muncul setelah pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus. Jadi Yesus sudah diperingatkan oleh Allah lewat Musa dan Elia
untuk mempersiapkan dirinya masuk ke Yerusalem dan menderita di sana. Penegasan penderitaan juga untuk menggenapi nubuatan tentang anak manusia. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kemunculan Nabi Musa dan Elia ini adalah sungguh luar biasa. Sebab mereka ini adalah nabi-nabi besar. Nabi-nabi ini yang selalu membawa keselamatan bagi umat Israel. Musa kita tahu bahwa dia membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke negeri perjanjian. Jadi Musa adalah seorang pemimpin besar dan menjadi nabi besar untuk bangsa Israel. Begitupun Nabi Elia. Nabi Elia adalah seorang nabi besar yang dia selalu mengawal bangsa Israel untuk keluar dari dosa. Kita kalau pernah membaca cerita mengenai Nabi Elia, dialah yang menghancurkan dewa-dewa Baal. Jadi Bapak Ibu, kemunculan Musa dan Elia bersama-sama dengan Yesus bisa kita artikan bahwa mereka adalah orang-orang yang diurapi oleh Tuhan, yang akan membawa keselamatan bagi umat manusia. Yesus adalah anak manusia. Bacaan kita juga menegaskan bahwa Yesus adalah anak Allah. Jadi kita punya dua arti, yaitu pertama, menegaskan kembali perkataan dalam Lukas 3 pasal yang ke-20 ayat yang ke-22, Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamu aku berkenan. Ini adalah suara Allah. Yang kedua, menegaskan kembali bahwa pertanyaan Yesus sendiri dapat kita baca dalam Lukas 9 pasalnya ayatnya yang ke-20. Yesus bertanya kepada mereka, siapakah aku ini? Jawab Petrus, Mesias dari Allah. Yesus benar-benar dijelaskan siapa dirinya. Yesus dikatakan memiliki kuasa untuk melakukan berbagai mujizat, memberi makan 5.000 orang dan pengusiran roh dari seorang anak yang sakit. Yesus diakui oleh Petrus sebagai Mesias. Yesus yang disangka sebagai Raja dalam dunia dan Yesus sebagai Tuhan. Namun uniknya adalah semua pengakuan itu tidak muncul dari mulut Yesus, tapi muncul dari mulut orang lain. Orang-orang di sekitar Yesus mengaku bahwa Dia adalah Mesias dari Allah. Injil Lukas telah menceritakan Yesus yang menunjukkan kemuliaannya. Kalau dalam Injil Markus dan Injil Matius tidak disebutkan bahwa 3 muridnya tertidur. Lukas menceritakan bahwa Petrus berkata seolah-olah sedang bermimpi. Dan hanya di Injil Markus dan dikatakan Petrus berkata ngawur karena ketakutan. Kalau di Injil Lukas mungkin saja kita bisa menduga kalau Petrus masih mengantuk ketika berbicara atau menggigau. 3 murid mendengar bahwa Yesus adalah anak Allah dan diminta untuk mendengarkannya. Tentu ini benar-benar menyatakan bahwa perkataan Yesus tidaklah alang-alang atau main. Tidak seperti Petrus yang tidak tahu apa yang dikatakannya.
Yesus tahu tentang perkataannya, yaitu perkataan orang yang disampaikan oleh Allah, dan terutama perkataannya mengandung kuasa yang luar biasa, dan karenanya perlulah didengarkan segala perkataan Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sampai pada saat ini murid-murid Tuhan itu masih belum mengerti bahwa Yesus adalah Mesias. Mereka masih beranggapan bahwa Yesus datang sebagai Raja. Jadi perkataan-perkataan yang dikeluarkan oleh Petrus itu dia berbicara tanpa dia mengetahui yang sebenarnya. Jemaat Tuhan, saya mengajak kita merenungkan perkataan Petrus dan tertidurnya para murid. Kurang lebih kita telah mengetahui siapa itu Yesus dari berbagai firman Tuhan, dari berbagai khotbah. Kita telah mengetahui identitas Yesus. Bahkan dalam bacaan kita kali ini, kita kembali diingatkan bahwa Yesus adalah anak Allah, dan kita diminta untuk terus mendengarkan perkataan Yesus. Namun seringkali kita seperti para murid yang tertidur dan tiba-tiba terbangun serta berkata ngawur. Kita seringkali tertidur ketika Yesus berdoa. Kita seringkali tertidur ketika Yesus bekerja. Kita tidak bekerja, tapi Yesus bekerja untuk menyelamatkan kita. Bahwa kejadian para murid tertidur bukanlah sekali ini saja. Tentu kita pernah mendengar atau pernah membaca ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, para murid juga tertidur. Kata tertidur rupanya dalam bahasa aslinya bukan bermakna tidur sebenarnya. Tidur yang dimaksudkan adalah spiritualitas yang timpul. Tumpul secara pengenalan atau tumpul secara iman terhadap Yesus. Bahkan tidak mampunya para murid mengenal Yesus secara benar muncul kembali dalam penulisan-penulisan di ayat-ayat selanjutnya dari kitab Lukas, di Lukas 9 ayat 46 sampai 48. Dan karenanya Injil Lukas kembali menceritakan tentang Yesus, kembali menegaskan siapa Yesus sebenarnya. Jemaat Tuhan, seringkali kita tertidur. Kita tidak mengenal Yesus secara benar. Kita merasa telah mengikut Yesus dan mengenal Yesus, tapi ternyata tidak. Pertanyaannya adalah sampai kapan kita harus terus diingatkan bahwa Yesus itu adalah anak Allah? Yesus adalah Mesias. Namun jemaat Tuhan, janganlah terlalu cepat berbangga diri apabila kita sudah benar-benar mengenal Yesus. Jangan-jangan kita mengenal Yesus sesuai dengan keinginan kita, bukan sesuai dengan keinginan Allah. Jangan ketumpulan kita terletak pada pengenalan Yesus sesuai dengan keinginan kita. Kita mau mengenal Yesus kalau ada untungnya. Bagi kita, kalau tidak ada untungnya, maka tidak mau mengenal ataupun membutuhkan Yesus. Nah, hal-hal seperti ini dapat berbahaya dan kita akan jatuh dalam dosa. Jemaat Tuhan, pengenalan akan Yesus bisa dilakukan seperti yang diceritakan dalam kitab Lukas ini. Terutama dalam ayatnya yang ke-34, masuk ke dalam awan. Masuk ke dalam awan bukan hanya berarti masuk saja, tapi seperti cara kita untuk menghilangkan kabut, asap, atau awan
agar bisa melihat lebih jelas. Para murid masuk dalam awan, dan itu mereka merasakan benar-benar ada kemuliaan Allah. Takut yang dimaksudkan bukan perasaan takut, namun perasaan takjub. Berarti pengenalan akan Yesus bukan hanya sekedar melihat dan tahu akan kemuliaan Allah. Pengenalan Yesus harus benar-benar masuk dalam awan. Pengenalan akan Yesus harus benar-benar dijalani dalam hidup setiap hari. Tidak berhenti hanya pada mendengarkan khotbah atau berdoa. Bukan khotbah dan berdoa baru benar-benar terasa kalau itu bisa dilakukan ataupun dijalani dalam hidup setiap hari. Kita harus terus sadar, jangan tertidur seperti murid-murid Tuhan. Seluruh kehidupan kita, setiap aktivitas kita adalah cara pengenalan akan Yesus. Kalau hidup kita hanya malas-malasan, tidak peduli, jahat, maka bisa jadi pengenalan kita akan Yesus adalah Yesus yang tidak pernah peduli akan kita, dan akhirnya menyimpulkan Yesus itu jahat. Nah, ini seringkali terjadi ketika pergumulan kehidupan kita tidak terjawab oleh Yesus, sehingga banyak yang berpikir bahwa Yesus itu jahat. Nah, ini kembali dengan apa yang tadi, ketika iman kita tumpul. Jemaat yang Tuhan, kita tidak tertidur dan masuk dalam awan. Perubahan wajah yang baik bukan sekedar operasi plastik, tapi karena kita belajar tentang Yesus dalam seluruh hidup dan kehidupan kita. Wajah tidak perlu harus menjalani operasi plastik. Biarlah iman kita yang harus dioperasi plastik. Diubah cara memahami Yesus. Bahkan pengenalan akan Yesus yang baik akan mengubah hidup kita. Dan biarlah pengenalan akan Yesus terus menjadi dalam hidup kita, kita gumuli terus, supaya kita memperoleh keselamatan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika perjalanan hidup kita harus kita jalani, yakinlah dan percaya bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Taruhlah Tuhan di depan, taruhlah Tuhan sebagai pengawal kehidupan kita. Bapak Ibu yang kekasih, jadi kita telah mendengar dari sini cerita bahwa siapa itu Yesus. Bahwa siapa itu Yesus? Yesus adalah anak Allah yang datang ke dalam dunia supaya kita diselamatkan. Peristiwa di Gunung Tabor yang menggambarkan perubahan Yesus menyingkapkan ada 3 yang saya catat. Identitas Yesus sebagai Mesias yang diutus untuk membawa kabar sukacita, agar banyak orang yang mendengarkannya bisa percaya dan diselamatkan. Yang kedua, misi keselamatan yang harus terpenuhi, yaitu membawa manusia keluar dari perbudakan yang tersesat dan mengurangi martabat-martabat manusia sebagai citra Allah. Sebab kita adalah citra Allah. Untuk menyelesaikan misinya itu, Yesus harus membayar harga yang tidak terbeli oleh manusia, yaitu mengorbankan dirinya lewat sengsara dan wafat di kayu salib.
Itulah hal-hal yang harus kita lakukan sehingga bagi kita sebagai pengikut Yesus dan umat yang sudah diselamatkan, kita harus berani mengaku bahwa Tuhan adalah juru selamat kita yang memberi sukacita dalam kehidupan kita. Bukan status dan kekayaan, melainkan untuk menjalankan misi keselamatan bersama Tuhan Yesus. Mengikut Tuhan bukanlah hal yang mudah, sebab kita harus menyangkal diri, harus meninggalkan semuanya. Pertanyaannya, apakah kita semua sudah siap untuk menjalankan misi Tuhan? Biarlah kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan akan selalu membawa keselamatan dalam hidup kita. Amin. Jemaat, mari berdiri. Bersama semua orang yang percaya, mari kita ikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Biarlah masing-masing berkata dengan hati dan mulut, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan dengan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita naikkan doa syafaat. Allah Bapa kami yang pengasih, terima kasih atas perlindungan dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas nafas kehidupan, kekuatan, serta kesehatan yang Bapa berikan pada kami sampai saat ini, sehingga kami dapat beribadah bersama meskipun dari rumah kami masing-masing, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa yang baik, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami yang pada saat ini dilanda wabah pandemi COVID-19, juga bencana alam, sehingga menimbulkan kedukaan di negeri yang kami cintai ini. Proses vaksinasi yang sedang berjalan kiranya dapat menyentuh ke semua lapisan masyarakat dengan baik. Bapa yang baik, kuatkan dan berkati pemimpin-pemimpin kami supaya dikuatkan iman dan percaya mereka sehingga dapat memimpin bangsa ini dan negara yang kami cintai ini dengan bijak dan takut akan Tuhan. Bapa yang baik, saat ini kami mau berdoa untuk gereja kami. Biarlah segala bentuk ibadah yang kami lakukan, baik secara daring maupun luring,
dapat berjalan dengan baik. Begitu juga kami mau berdoa untuk para pendeta yang Bapa utus untuk melayani. Biarlah mereka dapat melayani dengan sukacita sehingga menghadirkan damai sejahtera. Bapa yang baik, saat ini kami naikkan doa, kami memohon padamu Pendeta Risa Tumundo dalam perawatan di rumah sakit. Kiranya Tuhan mau menyembuhkan sakit penyakit yang dideritanya supaya dapat kembali beraktivitas dalam pelayanan. Tuhan beri kekuatan dan kesehatan juga bagi keluarga yang mendampingi biar dapat menghiburnya. Bapa yang baik, begitu juga kami mau berdoa untuk Pendeta Linda Saya, Pendeta Andrew Tumengkol, biarlah mereka diberi kesehatan dan kesukacitaan dalam tugas dan pelayanan yang dilakukan. Bapa yang baik, tak lupa kami naikkan doa juga bagi orang-orang tua kami yang dalam usia lanjut dan dalam kelemahan tubuh. Begitu juga jemaat-jemaat yang menderita sakit, penyakit, yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit, dan juga yang dalam proses pemulihan. Lawatlah mereka dan kuatkanlah iman dan percaya mereka bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat yang selalu menyertai. Bapa yang baik, pada saat ini juga kami mau berdoa untuk keluarga-keluarga yang mengalami kedukaan. Yang pertama kepada keluarga besar Subiantomo dan keluarga Joko Satrio. Tuhan mau menguatkan keluarga ini dengan Roh Kudus-Mu supaya mereka dapat kembali hidup seperti biasa. Walaupun kesedihan, kedukaan yang mereka rasakan untuk orang-orang yang mereka cintai. Bapa yang baik, kami berdoa untuk para diaken, penatua. Tuhan memberkati mereka dalam tugas dan pelayanannya. Begitu juga pengurus dan pelayan ke-6 pelayanan kategorial, pegawai kantor, petugas keamanan dan kebersihan, petugas kesehatan, dan semua orang yang terlibat dalam ibadah saat ini, baik para majelis, organis, pemandu lagu, dan tim Infocom. Tuhan mau memberkati mereka dalam tugas dan pelayanan yang diberikan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa yang baik, inilah syafaat yang kami naikkan. Karena Tuhan mau mendengarnya, dan ampunilah akan segala kesalahan dan dosa-dosa kami yang kami lakukan, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab Ibrani pasal 13
ayat 15 yang menyatakan, "Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, mari kita berdiri dan menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kebaikan dan penyertaan-Mu dengan segala kecukupan dan berkat yang sudah kami terima. Dan saat ini kami menyatakan syukur kami melalui persembahan bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati ya Tuhan, agar berguna bagi pelayanan gereja, dan ajarlah kami menjadi berkat bagi sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah berdiri. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara-saudara dengar. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Presbiter bertugas menyampaikan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.